Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'iman wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surah Al-Maidah pada halaman 117 dari Mushaf Al-Quran. Surah Al-Maidah ayat 51 sampai 57 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 51, zalimin boleh ditambahi hak sakat, zaliminah sebagaimana biasanya. Demikian juga nadimin, nadiminah. 53 wa yaqulu, lamnya boleh di fathah, wa yaqula. Kenapa? Karena di sini fayusbihu. Nah, maka ini wa yaqula. Nah, yang mengetahui yang mempelajari ilmu bahasa Arab akan paham. Kemudian ayat 54, may yartadda. Ini dua. Boleh digabung menjadi satu, maka ditambahin tasdid, yartadda. Boleh juga dikembalikan ke asal, dalnya dua, yartadid. Jadi kalau digabung, itu namanya adalah ditasdid ya. Kalau dipisah namanya ditafkik, maka menjadi dua dal, yartadid. Kemudian ayat berikutnya 55, raki'unah. Ayat 56 ghalibunah. Kemudian ini hak ketemu hak boleh idgham.
Hizballah humul. Ini idgham namanya. Kemudian huzwa boleh diganti hamzah seperti biasa, huzua. Wal kufara, ra-nya boleh dikasrah. Wal kufari. Kenapa? Karena di sini ada min qabli. Nah, lamnya kasrah kan? Berarti ra-nya juga kasrah. Wal kufari. Atau tepatnya di sini ya. Di sini ada min. Nah, maka dengan sebab adanya min di sini, maka dibaca menjadi wal kufari. Inilah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, janganlah kalian menjadikan al-yahuda wan nasara, Yahudi dan Nasrani, awliya, sebagai wali-wali. Ba'duhum, sebagian mereka adalah awliya'u ba'din, wali bagi yang lain. Faman yatawallahum, dan barang siapa yang memperwalikan mereka, minkum, di antara kalian, fa innahu, maka sesungguhnya dia minhum, termasuk mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak menunjuki al-qaumal zalimin, kaum yang zalim. Ayat ini menunjukkan tidak boleh kita berwala kepada orang-orang kafir. Tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai wali. Apa maknanya wali di sini? Mengandung dua makna. Menjadikannya sebagai teman dekat atau kekasih, tidak boleh. Menjadikannya sebagai pengurus atau pemimpin, tidak boleh. Sehingga aulia di sini, makna pertama ayat atau makna yang tercakup padanya adalah jangan menjadikan mereka sebagai teman dekat. Dalilnya dalam ayat yang lain. Allah mengatakan pada surat Ali Imran ayat 18118, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang beriman, jangan menjadikan teman dekat dari selain kalian, yaitu orang-orang kafir. Yahudi Nasrani termasuk kafir. Maka tidak boleh menjadikan Yahudi Nasrani sebagai teman dekat, teman kepercayaan. Contohnya bagaimana teman kepercayaan? Ada satu kisah yang lebih memahamkan kepada kita. Sayyidina Umar menyuruh Abu Musa al-Asy'ari, gubernurnya, untuk melaporkan kepadanya tugas-tugas dia, yaitu dari harta di dalam wilayah kekuasaannya, dilaporkan dalam satu tulisan. Ternyata tulisannya sangat bagus sekali. Penulisnya adalah seorang Nasrani. Maka melihat tulisan itu Sayyidina Umar takjub. Wah, ini orangnya bagus nih yang nulis itu. Pintar ini dia. Cerdas ini. Maka akhirnya disuruh untuk mendatangkan penulis tadi supaya dibacakan tulisannya tadi di masjid yang sudah ditetapkan oleh Sayyidina Umar. Maka Abu Musa menjawab, sesungguhnya penulis saya tidak bisa masuk masjid. Maka Sayyidina Umar bertanya, kenapa? Apakah dia junub? Maka dijawab oleh Abu Musa, tidak, tetapi dia adalah seorang Nasrani. Fantaharoni, maka Sayyidina Umar langsung memarahi Abu Musa al-Asy'ari. Kamu itu gimana? Wa daraba fakhidhi, dipukul pahanya Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, akhriju, usirlah ini si penulis Nasrani ini, pencatat Nasrani ini. Kemudian dia membaca ayat ini, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Maka teman dekat atau kekasih atau teman kepercayaan ini termasuk itu tadi, pencatat. Ini keuangan negara, pas dipasrahkan pencatatannya kepada orang kafir, nggak boleh. Kenapa? Berarti itu bitanah. Kita berikan kepercayaan kepada dia sebagai teman dekat, nggak boleh. Demikian juga mengandung makna tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pengurus atau pemimpin. Disebutkan oleh para ulama bahwa al-wilayatu wal-walayatu haqiqatuha tawallil amri. Wilayah itu hakikatnya adalah mengurusi urusan. Nah, pemimpin itu kan mengurusi urusan. Maka tidak boleh kita memilih wali kota untuk kota Solo kita, misalnya kita pilih orang kafir, tidak boleh. Nah, kemarin wali kota sebelumnya sekarang ini kan kafir itu. Nah, itu bukan kita yang milih. Nggak tahu siapa yang milih itu. Tapi kita tidak boleh memilih orang kafir. Tidak boleh.
Karena berarti melanggar ayat ini, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Kenapa? Karena ba'duhum awliya'u ba'din. Karena yang pantas untuk menjadikan wali kepada orang kafir adalah sesama orang kafir. Jadi orang muslim mengambil wali orang muslim, orang kafir mengambil wali orang kafir. Allah mengancam barang siapa yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia termasuk mereka. Ini berarti dosa besar. Karena diancam termasuk mereka. Termasuk Yahudi, termasuk Nasrani. Kamu menjadikan orang Nasrani sebagai wali, maka kamu termasuk Nasrani. Menjadikan Yahudi sebagai wali, maka kamu termasuk Yahudi. Ini ancaman keras. Menunjukkan bahwa ini dosa besar, bukan dosa kecil. Kemudian Allah menegaskan ancamannya dengan mengatakan innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Yang zalim di sini yang dimaksud adalah orang yang menjadikan orang kafir sebagai wali. Itu zalim. Karena definisi zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Perwalian kita berikan kepada non-muslim, ini tidak pada tempatnya. Mestinya diberikan kepada orang muslim. Nah, berarti zalim. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain, yaitu pada surat At-Taubah ayat 23. Wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Tegas sekali Allah mengatakan, siapa yang menjadikan wali kepada orang kafir, maka dia adalah orang-orang zalim. Kenapa zalim? Allah mengatakan wa may yata'adda hududallah faulaika humudz zalimun. Siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, maka mereka lah orang-orang zalim. Al-Baqarah ayat 229. Nah, itulah makna zalim di sini, yaitu mereka-mereka yang nekat menjadikan orang kafir sebagai wali. 52. Fatara, maka engkau melihat alladzina, orang-orang yang fi qulubihim, dalam hati-hati mereka maradun, ada penyakit, maksudnya kemunafikan. Yusari'una, mereka bercepat-cepat fihim, terhadap orang-orang kafir, yaitu bercepat-cepat menjadikan mereka sebagai wali. Yaquluna, mereka si munafik tadi mengatakan, nahsya, kami khawatir, antusibana, bahwasanya menimpa kami, daerah, musibah, maksudnya kekalahan umat Islam. Allah menjawab, fa'asallahu, maka semoga Allah ayat dia bil fathi, mendatangkan kemenangan, yaitu untuk orang-orang beriman. Aw amrin, atau satu perintah, min indihi, dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayusbihu, lalu mereka menjadi, orang-orang munafik menjadi, ala ma asaru, terhadap apa yang mereka sembunyikan, fi anfusihim, dalam jiwa-jiwa mereka. Nadimin, mereka menjadi menyesal. Jadi maksudnya, orang-orang munafik, mereka sangat bersegera untuk menjadikan orang kafir sebagai wali. Padahal sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alasannya orang-orang munafik menjadikan kafir sebagai wali karena nahsya an tusibana dairah. Khawatir, ini kan ada perang antara muslim dengan kafir. Munafik itu gabung dengan orang-orang muslim, tapi khawatir suatu saat umat Islam kalah terhadap orang-orang kafir. Nah, maka orang munafik menjadikan orang kafir sebagai wali supaya ada jasa pada mereka. Sehingga suatu saat kalau umat Islam kalah, maka orang-orang kafir yang menang akan memberikan perlindungan kepada orang-orang munafik yang gabung dengan muslimin tadi. Kenapa memberikan perlindungan? Karena sudah punya jasa tadi, menjadikan mereka sebagai wali tadi. Nah, inilah yang menyebabkan mereka menjadikan wali terhadap orang-orang kafir. Maka Allah katakan fa'asallahu ayyahdiya bil fatah. Justru Allah sebaliknya akan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Dan itu terbukti. Allah berikan Fathu Makkah untuk umat Islam. Ini fatah. Maka dengan sebab kemenangan umat Islam, fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Orang-orang kafir, orang-orang munafik jadi nyesal. Kenapa menyesal? Karena ternyata yang mereka bayangkan itu meleset. Mereka membayangkan bahwa muslim akan kalah, orang-orang kafir akan menang. Nah, saat orang-orang kafir menang, mereka akan diselamatkan oleh orang-orang kafir karena punya jasa tadi menjadikan wali itu. Nah, maka Allah menakdirkan yang sebaliknya. Allah datangkan Fathu Makkah. Atau amrin min indihi. Allah datangkan satu perintah dari hadapan Allah. Dan itu ditafsiri oleh para ulama, yaitu perintah Allah untuk mengusir Yahudi Bani Nadir, dan juga untuk membunuhi Yahudi Bani Quraidah, dan menawan anak-anak dan perempuan-perempuan mereka.
Jadi di Madinah itu ada 3 kelompok Yahudi. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Nah, 3 kelompok Yahudi ini semuanya mengkhianati perjanjian damai dengan Nabi Muhammad SAW. Karena itu akhirnya ada yang diusir dari Madinah, yaitu Bani Nadir, ada yang dibunuh, yaitu Bani Quraidah, ada lagi yang diusir juga, ya, atau Bani Qainuqa. Ini tidak disebutkan di sini oleh para ulama tafsir, tapi sama saja mereka antara diusir atau dibunuh oleh kaum muslimin atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka saat itulah orang-orang munafik menyesal karena ternyata perwalian mereka terhadap orang-orang kafir tidak ada gunanya sama sekali. Karena itu dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa orang muslim yakin pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang munafik ragu-ragu, tidak yakin. Bahkan mereka membayangkan yang sebaliknya. Membayangkan umat Islam ini terpuruk, kalah, yang menang adalah PKI atau orang kafir, sehingga mereka membayangkan Indonesia misalnya dikuasai oleh PKI misalnya. Nah, mereka bayangkan begitu. Orang beriman enggak? Ya, yakin bahwa Allah akan menolong selama kita menegakkan Islam. Ayat 53. Wa yaqulul ladzina amanu, dan berkata orang-orang yang beriman, ahaulai, apakah mereka, alladzina, orang-orang yang aqsamu billah, mereka sudah bersumpah dengan nama Allah, jahda aimani, dengan sungguh-sungguhnya sumpah mereka, innahum lama'akum, bahwasanya mereka bersama kalian, yaitu bahwasanya para munafik itu termasuk kelompok muslim. Habitat a'maluhum, telah gugur amal-amal mereka, fa asbahu, maka mereka menjadi fasirin, orang-orang yang merugi. Jadi setelah kaum muslimin mendapatkan kemenangan dari Allah, maka kaum muslimin mengatakan, apakah mereka si munafik-munafik ini yang dulu-dulu bersumpah demi Allah bahwa kami termasuk mukmin, tapi ternyata setelah kaum mukmin mereka menang, malah orang-orang munafik menyesal dan tampak penyesalan kepada wajah mereka. Katanya termasuk muslim, tapi mendapatkan kemenangan kok malah menyesal. Ini gimana ini? Ini berarti sebenarnya bukan orang-orang muslim. Karena kalau muslim betul dapat kemenangan, dia pasti senang. Ini malah mereka menyesal karena ternyata yang mereka bayangkan dan mereka inginkan tidak sesuai. Innahum lama'akum, mereka bersumpah bahwasanya mereka termasuk kita umat Islam. Ini disebutkan juga oleh Allah pada surat yang lain. Pada surat At-Taubah ayat 56. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Mereka bersumpah dengan nama Allah, sungguh mereka termasuk kalian umat Islam. Allah jawab, wa ma hum minkum, mereka bukan termasuk kalian, walakinnahum qaumun yafraqun, mereka bukan termasuk umat Islam. Demikian juga surat Al-Baqarah ayat 14. Wa idzal ladzina amanu qalu amanna, kalau mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami iman bersama kalian, tapi sebenarnya tidak beriman. Allah mengatakan wa ma hum bimumin, mereka bukan orang-orang yang beriman. Habitat a'maluhum, amal mereka gugur. Kenapa amalnya orang-orang munafik gugur, tidak diterima oleh Allah? Karena orang munafik hatinya itu hakikatnya adalah kafir. Sementara syarat diterimanya amal adalah apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir amalnya tidak diterima sama sekali oleh Allah. Allah menyebutkan pada surat At-Taubah ayat 54 lebih jelas lagi. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, tidaklah menyebabkan tidak diterima nafkah yang mereka keluarkan, mereka orang-orang munafik, illa annahum kafaru billahi wa birasulih, kecuali gara-gara mereka itu sebenarnya kafir kepada Allah dan Rasul. Maka surat At-Taubah itu disebut oleh para ulama dengan istilah surat Fatihah, surat yang menelanjangi keburukan orang-orang munafik. Jadi Allah sering mengatakan wa minhum wa minhum wa minhum, dan di antara munafik ada yang begini, di antara munafik ada yang begini, di antara munafik ada yang begini. Ini dalam surat At-Taubah. Maka namanya apa? Surat Fatihah, surat yang menelanjangi kebobrokan orang-orang munafik, keburukan yang mereka simpan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadid minkum, siapapun yang murtad di antara kalian, andinihi, dari agamanya, yaitu agama Islam, fasawfa ya'tillah, maka Allah akan mendatangkan biqaumin, suatu kaum, yuhibbuhum, yang Allah cintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini panjang ya, maka kita potong-potong.
Jadi maksudnya, kalau ada orang muslim murtad, itu Allah tidak sama sekali menjadi rugi, tidak. Karena Allah Maha Kuasa. Seandainya semua umat Islam murtad, maka Allah akan munculkan kaum yang lain. Yang mereka Islam, tetapi Islamnya lebih bagus. Makanya Allah katakan, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dicintai Allah dan mereka juga cinta Allah. Berarti lebih baik daripada kaum-kaum yang murtad tadi. Maka seandainya ada di antara kita murtad, Allah sama sekali tidak terugikan dengan sebabnya. Islam sama sekali tidak terugikan dengan sebabnya. Meskipun dia tokoh yang sangat terkenal misalnya, nggak ada masalah. Dia murtad, nggak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Allah mengatakan, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Kalau kalian berpaling, Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Tsumma la yakunu amsalakum. Kemudian mereka tidak seperti kalian. Mereka lebih bagus lagi daripada kalian. Surat Muhammad ayat 38. Apakah itu susah bagi Allah? Tidak susah sama sekali. Allah mengatakan, iyasha yudhibukum. Kalau Allah mau, Allah akan habiskan kalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Allah datangkan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Itu bukanlah berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kalau menghendaki sesuatu cukup mengatakan apa? Kun, selesai. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa salah satu sifat yang sangat mulia pada seorang muslim adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Sifat mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan 3 sifat harus ada pada seorang mukmin. Pertama, sifat mahabbah, cinta kepada Allah. Yang kedua, khauf, takut kepada Allah. Yang ketiga, raja, berharap terhadap rahmat Allah. Para ulama memperumpamakan mahabbah ini seperti kepala bagi burung. Burung tanpa kepala tidak bisa hidup. Khauf dan roja ini seperti 2 sayap bagi burung. Burung tanpa 2 sayap tidak akan bisa terbang secara bagus. Nah, maka 3 sifat ini wajib dimiliki oleh orang beriman, sebagaimana burung wajib memiliki kepala dan 2 sayap. Tanpa kepala tidak hidup, tanpa 2 sayap tidak bisa terbang. Nah, inilah yang disebutkan oleh Allah di sini. Yuhibbuna, mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu doa yang sangat bagus. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Allahumma ya Allah, urzuqni, rezekikanlah kepada saya hubbaka, cintamu, atau ini riwayat Tirmidzi. Allahumma inni as'aluka hubbaka, aku minta cinta padamu. Wa hubba man yuhibbuk, cinta kepada orang yang cinta padamu. Wal amal alladhi yuballighuni hubbak, dan amal yang bisa menyampaikan saya kepada cintamu. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Jadikanlah cinta kepadamu lebih saya sukai daripada kepada diriku sendiri dan kepada keluargaku dan kepada air yang dingin. Ini adalah doanya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Hakim. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat yang lain bagi orang-orang yang dicintai Allah ini. Nah, ini perlu kita perhatikan sifat-sifat ini. Karena sifat-sifat ini kalau kita lakukan, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat ini kalau kita jauhi, maka kita akan jauh dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Yang pertama, azillatin 'alal mu'minin. Mereka adalah rendah atau tawadhu kepada sesama mukmin. A'izzatin 'alal kafirin. Mereka adalah orang-orang yang gagah terhadap orang-orang kafir. Apa maksudnya? Rendah terhadap orang mukmin, gagah terhadap orang kafir. Disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain supaya lebih jelas. Surat Al-Fatah ayat 29. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat, mereka orang-orang yang kasar terhadap orang-orang kafir, keras terhadap orang-orang kafir, tetapi lemah lembut di antara sesama muslim. Nah, ini perhatikan ini. Kalau kita tidak lemah lembut sesama muslim, tidak tawadhu sesama muslim, berarti kita jauh dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kadang-kadang orang semangat pengajian, tapi gara-gara pengajian malah kepada sesama muslim tidak lembut lagi.
Dulu sebelum ngaji dia lembut sama-sama muslim. Setelah ngaji malah kasar sesama muslim. Disalami orang Jawa, disenyumi tidak balas senyum. Nah, ini bahaya ini. Ini ngajinya nggak genah ini. Kalau ngaji mestinya menimbulkan sifat-sifat yang menyebabkan Allah cinta. Rohama mubainahum, saling rahmat sesama muslim. Ini berarti ada masalah di pengajiannya itu. Mungkin masalah di kiainya yang mengajar tidak ikhlas. Mungkin sudah ikhlas tapi ilmunya yang salah yang disampaikan. Maka hati-hati. Pengajian jangan sampai menimbulkan kerusakan yang menyebabkan Allah tidak suka kepada kita. Mestinya memperbaiki kondisi kita sehingga lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang lain, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna, dan mereka tidak takut terhadap laumata laim, celaannya orang-orang yang mencela. Jadi mereka sungguh-sungguh untuk memajukan atau menegakkan Islam, itulah jihad, dan mereka tidak takut terhadap orang-orang yang mencela ketika mereka menjalankan ajaran Islam ini. Orang menjalankan ajaran Islam seringkali ada yang mencela. Orang Muslim misalnya celananya cingkrang, disebut kebanjiran, ini dicela. Jenggotnya panjang, disebut kambing, ini dicela. Nggak peduli. Yang penting ini adalah ajaran Islam. Lanjutkan. Dzalika fadlullah, itulah karunia dari Allah. Yu'tihi man yasha, Allah memberikannya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu wasi', dan Allah itu luas, maksudnya luas karunianya. Alimun, maha mengetahui, maka maksudnya tahu siapa yang berhak mendapatkan karunianya, siapa yang tidak. Sehingga Allah hanya memberikan karunia kepada orang-orang yang berhak mendapatkan karunia tersebut. Yang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa kebaikan yang kita miliki pada diri kita itu semata-mata fadlullah, karunia dari Allah. Kita jihad, itu karunia dari Allah. Kita punya sifat tidak takut kepada celaan orang mencela, karunia dari Allah. Kita punya sifat tawadhu kepada sama muslim, karunia dari Allah. Maka semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semata-mata karunia dari Allah. Karena itu tidak pantas seorang muslim sombong dengan apa yang dilakukan. Anda melakukan apa? Saya sedekah paling banyak. Jangan sombong. Kenapa? Itu karunia dari Allah. Sehingga cukup mengucapkan alhamdulillah. Allah lah yang menjadikan saya seperti ini. Kita salatnya di shaf pertama, tidak pernah telat. Tidak boleh sombong. Kenapa? Karena yang menjadikan seperti itu semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Kita salat tahajud jam 2, lain-lainnya jam 4 baru bangun. Jangan sombong. Itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 55 Allah mengatakan, innama, sesungguhnya tiada lain, waliyukum, wali kalian adalah Allah wa rasuluhu, dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, alladzina yuqimuna salata, yang mereka itu menegakkan salat, wa yu'tuna zakata, dan mereka itu memberikan zakat, wa hum raki'un, dan mereka itu orang-orang yang rukuk. Jadi yang pantas untuk kita berwali kepadanya adalah 3. Allah, Rasul, mukminin. Berwala gimana? Ya tadi, wala itu mengandung makna kita menjadikan sebagai teman dekat, mencintai mereka. Yang pantas untuk kita cintai adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Orang-orang kafir tidak pantas kita mencintai mereka. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran pada ayat yang lain. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Semoga Allah menjadikan antara kalian, wahai orang-orang Islam, dengan orang-orang yang kalian musuhi, yaitu orang-orang kafir, akan menjadi saling cinta, yaitu dengan sebab orang kafir tadi masuk Islam. Jadi sebelum orang kafir masuk Islam, tidak boleh kita cinta pada mereka. Begitu mereka sudah masuk Islam, maka dulunya musuh sekarang jadi kekasih. Dulunya musuh, maka sekarang jadi cinta. Nah, maka cinta hanya diberikan kepada orang-orang muslim saja, tidak diberikan kepada orang-orang kafir. La tajidu qauman yuhibbuhum, la tajidu qauman. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yu'minuna billah, yang iman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna, mencintai, man haddallaha wa rasulah, orang-orang yang
menentang terhadap Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini semuanya dalil-dalil menunjukkan bahwa kita hanya cinta bolehnya kepada orang-orang beriman, tidak kepada orang-orang kafir. Orang beriman itu sifatnya apa? Satu, yuqimus salat, yuqimunas salat, menegakkan salat. Dua, yu'tunaz zakat, membayarkan zakat. Tiga, wahum raki'un, melakukan ruku. Apa bedanya menegakkan salat dengan melakukan ruku? Kan sama-sama salat. Sebagian ulama mengatakan yuqimunas salat itu salat fardu 5 waktu. Wahum raki'un itu salat sunnah. Karena itu marilah kita menjaga salat sunnah. Karena kalau kita tidak melakukan salat sunnah, berarti belum termasuk orang-orang beriman yang dimaksudkan dalam ayat ini. Makanya adalah orang-orang beriman yang kumal. Kumal itu sempurna, jamaknya kamil. Kumal, bukan kumal. Ya. Kalau kumal bahasa Indonesia kotor, tapi ini kumal. Orang-orang mukmin yang sempurna. Ada juga yang mengartikan wa yu'tuna zakata wa hum raki'un, membayarkan zakat dalam keadaan sedang ruku. Ada orang sedang salat, ketika ruku ada pengemis datang minta-minta. Pak, saya lapar nih Pak, butuh duit. Maka sedang ruku kita ambil duit dari kantong kasihkan. Tapi jangan ngomong ya. Ini untuk makan, jangan batal salatnya. Kasihkan saja nggak apa-apa. Posisi ruku ngambil duit ngasihkan kepada orang miskin, itu tidak membatalkan salat. Siapa yang melakukan seperti ini diriwayatkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib annahu aliyun tasaddaqa wa huwa raqi'. Ada riwayat bahwasanya Ali bin Abi Thalib sedang ruku, kemudian ada orang miskin minta-minta, maka dia sedekah. Tapi meskipun ayat ini bicara tentang Ali bin Abi Thalib, tapi berlaku juga untuk siapapun juga. Seandainya panjenengan sedang sholat, kemudian ada orang minta-minta, panjenengan kasih kepada orang tadi, niatnya sedekah, maka termasuk ini wa yu'tunas zakata wa hum raki'un. Tapi saya lebih suka tafsiran yang pertama. Yang pertama yaitu yuqimunas shalah, salat wajib. Yu'tunaz zakah, zakat wajib. Wa hum raki'un, salat sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Allah mengatakan, waman dan siapapun yatawallallah, yang menjadikan Allah sebagai wali, wa rasulahu dan rasulnya, walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Fa inna hizballah, maka sesungguhnya golongan yang Allah humul ghalibun, mereka lah orang-orang yang akan menang. Jadi Allah menjanjikan kalau kita mencukupkan diri dengan perwalian kepada Allah, tidak menjadikan orang kafir sebagai wali, tapi menjadikan Allah, Rasul, dan orang-orang beriman saja sebagai wali, cukup, maka pasti Allah memberikan kita kemenangan. Kemenangan di mana? Para ulama tafsir mengatakan fit darain, di dunia dan di akhirat. Di akhirat akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia pun juga akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la aghlibanna ana wa rusuli, kata Allah menetapkan la aghlibanna ana, sungguh betul-betul saya pasti akan menang, wa rusuli, dan rasul-rasulku juga akan menang terhadap orang-orang kafir yang memerangi mereka. Nah, kalau kita mengikuti para rasul, juga kita akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, janganlah menjadikan alladzina ittakhadhu dinakum, orang-orang yang menjadikan agama kalian huzuan, sebagai perolok-olokan, wala'iban, dan sebagai permainan, minalladzina utul kitaba, dari kalangan orang-orang yang diberi kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, min qablikum, sebelum kalian, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil, wal kufari, dan juga dari kalangan orang-orang kafir, jangan dijadikan sebagai aulia, para wali-wali. Apa bedanya ayat ini dengan ayat pertama yang kita baca tadi? Ayat pertama melarang menjadikan Yahudi Nasrani sebagai wali. Ayat 57 ini melarang menjadikan siapapun kafir sebagai wali. Yahudi Nasrani termasuk di dalamnya. Maka yang dimaksud di sini, minalladzina utul kitab, ini Yahudi Nasrani yang tadi sudah disebutkan. Adapun yang dimaksudkan di sini wal kufari, orang-orang kafir, ini adalah al-musyrikin, orang-orang musyrik, penyembah berhala. Jadi orang kafir bisa dibagi menjadi dua kelompok.
Pertama, kafir kitabi. Orang kafir yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala tapi menyimpang dari kitab tadi, yaitu Yahudi. Awalnya mereka Muslim, mengikuti kitab Taurat, akhirnya mereka menyimpang jadi Yahudi kafir. Demikian juga Nasrani, awalnya diberi kitab oleh Allah Injil, tapi kemudian menyimpang, maka menjadi kafir karena menyimpang dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah musyrik, itu adalah orang-orang kafir yang tidak memiliki kitab sebagaimana orang-orang kafir Quraisy. Pembagian seperti ini kita temukan dalam beberapa ayat. Misalnya, pada surat Al-Bayyinah, ayat yang ke-6, Allah mengatakan, Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahli kitab, baik dari kalangan ahli kitab, Yahudi Nasrani, wal musyrikin, atau kalangan musyrik. Nah, berarti ada ahli kitab, atau disebut kitabi, ada kalangan musyrik. Nah, yang dimaksud al-kufari di sini ini adalah musyrik. Kenapa? Karena Yahudi Nasrani sudah disebutkan sebelumnya. Alladzina utul kitab. Jadi ringkasnya, semua orang kafir dilarang kita menjadikan mereka sebagai wali. Yahudi Nasrani yang kitabi tidak boleh. Kafir yang tidak kitabi, Hindu, Buddha, apapun juga, semuanya tidak boleh kita jadikan sebagai wali. Mencakup dua tadi ya, kekasih, teman dekat, orang kepercayaan, nggak boleh. Demikian juga sebagai pengurus, tidak boleh. Kalau ini dibaca wal kufar, maka maksudnya adalah la tattakhidhu, janganlah kalian menjadikan sebagai wali siapa? Satu, orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai perolok-olokan dan permainan dari kalangan Yahudi Nasrani. Yang kedua, wal kufar, orang-orang kafir juga jangan kalian jadikan sebagai wali. Jadi mau bacaan kufari, mau bacaan kufar, maknanya sebenarnya sama. Hanya kenapa kufar? Karena kembali kepada la tattakhidu, maka kufar. Kalau dibaca kufari, maka kembali kepada min, ya. Minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal kufari. Nah, ini berkaitan dengan ilmu bahasa Arab. Karena ilmu bahasa Arab itu menjelaskan kepada kita kapan suatu kata dibaca dengan bacaan fathah, kasroh, dhamma, sukun pada bagian akhirnya. Nah, itu ada aturannya. Dan ketika bacaannya fathah, maka berbeda dengan ketika bacaannya kasroh atau bacaannya dhamma. Nah, maka ilmu bahasa Arab sangat penting bagi siapapun yang ingin memahami Quran maupun hadis. Karena Quran hadis ini berbahasa Arab. Orang sering salah mengartikan hadis gara-gara penguasaan bahasa Arabnya tidak sempurna. Seperti dulu ada satu majalah di masjid ini yang saya baca, kemudian saya lihat terjemahan hadisnya tidak benar. Maka saya langsung kasih stabilo pada terjemahan tadi. Kemudian saya tanya kepada teman saya yang kenal dengan ustaz-ustaz penulis kitab ini. Ini ada ustaz namanya Fulan nulis gini, terjemahnya seperti ini salah. Saya tolong dikasih nomor teleponnya. Nah, dikasih nomor WA-nya oleh teman saya tadi. Saya kontak, Ustaz, terjemahan antum salah. Ini kalimatnya begini, terjemahannya begini, mestinya begini. Nah, beliau berterima kasih, jazakumullah khairan, sudah diingatkan. Nah, ini orang baik seperti ini ya. Salah diingatkan, menerima tanpa protes sama sekali, tidak sombong sama sekali. Nah, ini kesalahan beliau saya yakin tidak sengaja. Tapi kenapa? Karena kekurangan penguasaan bahasa Arab. Itu yang menyebabkan salah memahami kalimat Arab ini. Nah, maka siapa yang masih mampu mempelajari bahasa Arab, pelajari bahasa Arab supaya bisa memahami dalil-dalil Quran seperti ini dengan lebih sempurna. Kemudian yang dimaksud di sini menjadikan agama Islam sebagai perolok-olokan dan sebagai permainan. Maksudnya mereka memperolok-olok agama Islam. Mereka mengatakan Islam ini agama yang sudah kolot, ini sudah nggak berlaku untuk masa sekarang, tidak cocok untuk masa sekarang, ini mengejek berarti. Dan mereka menganggap bahwasanya ajaran-ajaran Islam itu hanya permainan saja, mempermainkan pemeluknya. Orang Muslim bekerja setelah dapat uang banyak suruh zakat. Nah, mereka menganggap wah ini agama mempermainkan pemeluknya ini. Pemeluknya dipermainkan, suruh mengeluarkan sesuatu yang menjadi milik mereka sendiri. Menurut mereka itu satu kedoliman menurut mereka.
yang susah-susah saya ngumpulkan duit, setelah terkumpul suruh ngasihkan kepada orang lain. Nah, kata mereka, ini satu permainan dalam agama. Ini agama mempermainkan pemeluknya. Nah, itu mereka anggap seperti itu. Kalau kita tidak, ya, kita menganggap bahwa justru perintah zakat itu menunjukkan keutamaan ajaran Islam. Islam mengajarkan kita sifat sosial yang tinggi seperti itu. Kemudian Allah mengatakan wattaqullaha, taqwalah kepada Allah in kuntum mu'minin, jika kalian itu orang-orang yang beriman. Berarti takwa hukumnya adalah wajib, karena iman tidak akan sempurna kecuali dengan takwa. Takwalah kalau beriman. Maksudnya kalau kita bertakwa, maka kita akan disempurnakan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Insyaallah halaman berikutnya, halaman 118, kita lanjutkan pada waktu yang lain. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilakan.